Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan belajar dari kitab Yosua. Ini bagian yang keempat. Kita akan belajar dari Yosua pasal 9 sampai 10. Saya beri judul kali ini, Janji adalah Janji. Kita akan melihat apa yang terjadi di pasal 9 dan 10 ya. Mulai dari yang pertama, ada sebuah perjanjian dengan Gibeon. Gibeon ini adalah suatu kota ya, di Kanaan. Jadi ini bukan nama orang ya. Gibeon ini nama sekelompok orang penduduk sebuah kota. Mereka ini ketakutan menghadapi orang Israel. Nah, di tengah ketakutan orang itu suka menggunakan banyak macam akal ya. Nah, kita baca di Yosua 9 ayat 3 sampai 4a. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka memakai akal bagaimana? Mereka mengutus beberapa orang untuk menjumpai Yosua dan orang-orang Israel. Tetapi orang-orang ini menyamar. Seolah-olah mereka itu datang dari negeri yang jauh. Seolah-olah mereka itu bukan penduduk Kanaan. Mereka memakai pakaian yang sudah usang, yang robek-robek, untuk memperlihatkan mereka berasal dari tempat jauh. Mereka sudah melalui perjalanan panjang, sehingga sepatunya sudah usang, sudah bolong-bolong, gitu ya. Bajunya juga sudah jelek, dan bekalnya adalah roti yang sudah kering. Ya. Seolah-olah itu roti sudah lama sekali sejak dibuat, jadi sudah nggak bagus begitu ya. Lalu mereka berkata kepada Yosua, kami ini orang dari jauh. Kami mendengar bahwa Tuhan Allahnya Israel ini melakukan banyak keajaiban, menaklukkan Yeriko, Ai. Lalu mereka meminta untuk melakukan sebuah perjanjian persahabatan dengan orang Israel. Ya, seolah-olah mereka itu bukan dari Kanaan, jadi bisa dibilang calon tetangganya orang Israel. Maka mau membuat perjanjian damai. Padahal sesungguhnya orang Gibeon ini tempat tinggalnya ya di tanah Kanaan, bukan dari jauh. Gitu. Melihat itu Yosua pertamanya ragu. Jangan-jangan kalian menipu ini, jangan-jangan kalian sebetulnya dari dekat-dekat sini saja, bukan dari jauh. Ya, tapi kemudian mereka menunjukkan, yaitu tadi samarannya ya, pakaiannya yang sudah lusuh, lalu bekal makanannya roti yang sudah kering sekali, mungkin sudah apek gitu ya, udah jamuran mungkin, atau karena kering jadi nggak jamuran, tapi yang jelas sudah nggak bagus lah gitu ya. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Terjadilah sebuah kesalahan. Kesalahan ini sudah kita lihat ketika menghadapi Ai ya. Kesalahan yang sama terulang lagi ya. Yosua 9 ayat 14 sampai 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup
Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, saudara mengenali kesalahannya apa? Kesalahannya ada di sini. Tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka sembrono. Mereka percaya saja apa yang dikatakan orang-orang Gibeon. Sama prinsipnya dengan ketika mereka menghadapi Ai, mereka merasa ini soal gampang. Jadi tidak perlu minta keputusan Tuhan, tidak perlu minta petunjuk dari Tuhan. Nah, disinilah kesalahan Yosua dan orang-orang Israel. Ya, sembrono mereka. Maka akhirnya mereka mengikat perjanjian. Setelah 3 hari ketemon, ya, ketahuan. Ternyata orang-orang Gibeon ini orang Kanaan dekat situ. Wah, gimana ini? Ributlah mereka. Waduh, gimana? Kita nggak bisa perang lawan orang-orang Gibeon. Sudah terlanjur janji. Ya, sudah terlanjur. Padahal kan Tuhan sebetulnya memerintahkan seluruh penduduk Kanaan harus ditumpas habis. Karena mereka sembrono, asal membuat janji, tidak meminta petunjuk Tuhan dulu, ya mereka tidak bisa menumpas orang-orang Gibeon. Lalu orang-orang Gibeon berkata, sudahlah kami ini takut kepada kalian. Sekarang kami ada di tangan kalian. Udah terserah bagaimana. Ya, tapi sudah terlanjur janji. Maka Yosua dan tua-tua Israel memutuskan, ya sudah, orang-orang Gibeon boleh tinggal di situ tetap bersama-sama orang Israel, tetapi mereka dijadikan pekerja kasar, tukang membelah kayu, ya pokoknya pekerjaan kasar, ya. Perjanjian antara orang Israel dan orang-orang Gibeon ini terjadi karena sebuah kesalahan, kesembronoan, ya. Tetapi yang namanya janji tetap adalah janji. Dan Tuhan itu menghargai janji. Tuhan tidak ingin umatnya melanggar janji. Ini terbukti ya pada suatu peristiwa yang dicatat di dalam kitab 2 Samuel 21 ayat 1. Kita baca. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Nah, ini masalahnya, saudara. Ya, terjadi kelaparan 3 tahun. Gara-gara Saul dan keluarganya membunuh orang-orang Gibeon. Padahal sudah dilakukan perjanjian bahwa orang-orang Gibeon akan dibiarkan hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ternyata janji itu dihargai Tuhan loh, diperhatikan Tuhan. Makanya jangan asal berjanji, kita harus berhati-hati, harus bijak ya. Jangan sembrono seperti orang Israel. Apalagi dalam hal-hal yang penting, mintalah petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Ya. Buntut dari kisah ini, ya, terjadilah sebuah pertempuran ajaib ya, masih berkaitan dengan soal perjanjian ini. Setelah diikatnya perjanjian itu, terjadilah ada 5 raja-raja di Kanaan yang ya mungkin merasa dikhianati oleh Gibeon ya.
maka mereka mau mengepung Gibeon. Yosua 10 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Sebab itu Adonizedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja ini membawa pasukannya mengepung wilayah Gibeon. Orang-orang Gibeon ketakutan dan mereka meminta bantuan kepada Israel. Yosua 10 ayat 6 berbunyi, lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu bagaimana sikap Israel dan sikap Yosua dan sikap Tuhan? Kita lihat Yosua 10 ayat 7 sampai 8. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, kita di sini melihat Tuhan itu ternyata membela Gibeon. Tuhan mendukung Israel untuk membela Gibeon sesuai perjanjian yang sudah dibuat. Ya, kalau kita mau lihat ke belakang, sebetulnya kan memang Tuhan sudah menyerahkan Kanaan kepada Israel. Ya. Jadi ada persoalan Gibeon atau tidak, sesungguhnya memang Yosua dan Israel akan menaklukkan raja-raja Kanaan. Tetapi di sini kasus ini berkaitan dengan orang-orang Gibeon. Dan ternyata Tuhan mendukung Yosua dan Israel untuk menolong orang-orang Gibeon. Ya, karena janji harus dipegang. Dan terjadilah sebuah pertempuran yang ajaib penuh dengan mujizat. Tuhan menunjukkan kuasanya yang dahsyat, luar biasa. Terjadi 3 mujizat ajaib. Yang pertama, Tuhan mengacaukan musuh mereka. Lalu ketika musuh melarikan diri, tiba-tiba Tuhan menghujani musuh Israel dengan batu. Jadi ada hujan batu, saudara. Kemudian mujizat yang ketiga, Yosua berseru kepada matahari dan bulan supaya mereka berhenti. Dan Tuhan mengabulkan, Tuhan membuat matahari dan bulan berhenti. Ini luar biasa, saudara. Dikatakan di Yosua 10 ayat 14 demikian. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bayangkan saudara, hari itu matahari dan bulan tidak bergerak.
Kalau kita tahu menurut ilmu pengetahuan sekarang kan sebetulnya yang bergerak itu bumi ya, mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Ya, jadi kejadian ini matahari diam di tempat artinya ya bumi ini berhenti berputar dan bulan juga berhenti berputar. Luar biasa. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal tetapi terjadi. Nah, di sini kita lihat dari kisah singkat ini Yosua 9 sampai 10 ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu minta pimpinan dan hikmat Tuhan. Jangan sembrono, jangan merasa pintar lalu mengabaikan Tuhan. Karena akibatnya bisa fatal. Dalam peristiwa Ai terjadi kekalahan. Pada peristiwa yang kita bahas hari ini, orang Gibeon yang seharusnya adalah bagian dari penduduk Kanaan yang harus ditumpas, akhirnya harus dibiarkan tetap ada bersama orang Israel. Lalu yang kedua, jangan asal berjanji. Kalau mau berjanji, dipikir dulu. Jangan suka asal mengubar janji. Karena janji itu harus dipegang, harus di apa itu, harus dilakukan. Ya. Kita harus setia dengan janji karena Tuhan menghargai janji. Nah, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Tidak panjang, tetapi cukup penting untuk kita ingat. Silakan tuliskan di grup apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menarik perhatian. Mungkin ada beberapa pendapat. Silakan semuanya dituliskan di grup diskusi. Kita akan bahas sama-sama besok malam. Tuhan Yesus memberkati.